Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di materi pembelajaran daring kompetensi keahlian teknik audio video dalam materi pelajaran perawatan dan perbaikan peralatan audio dan video atau PPPAV. Kali ini kita akan membahas materi tentang menerapkan teknik pengujian dan pengukuran pada proses perbaikan dan perawatan peralatan elektronika dengan submateri peralatan pengujian dan pengukuran. Peralatan pengujian dan pengukuran. Teknik pengujian dan pengukuran dalam proses perbaikan dan perawatan peralatan elektronika diperlukan beberapa peralatan pendukung atau yang biasa kita sebut dengan alat ukur listrik dan elektronika. Nah, ini adalah beberapa peralatan pengujian dan pengukuran. Yang pertama adalah multitester, ini yang biasa sering kita pakai dalam pengukuran arus, tegangan, dan resistansi. Yang kedua adalah osiloskop yang biasa kita pakai untuk pengukuran sinyal frekuensi. Terus kemudian yang ketiga adalah LCR meter. Ini biasa digunakan untuk mengukur induktansi, kapasitansi, dan resistansi juga. Berdasarkan fungsinya, peralatan pendukung pengujian dan pengukuran dapat kita bagi sebagai berikut. Yang pertama, pengujian dan pengukuran komponen resistansi. Kedua, pengujian dan pengukuran komponen kapasitansi. Ketiga, pengujian dan pengukuran komponen induktansi. Keempat, pengujian dan pengukuran arus dan tegangan. Dan kelima, pengujian dan pengukuran frekuensi. Selanjutnya, pengujian dan pengukuran resistansi. Jadi, pengujian resistansi diperlukan untuk menguji atau mengukur nilai resistansi komponen elektronika yaitu resistor. Nah, di sini contohnya kita bisa menggunakan multitester untuk mengukur nilai resistansi atau nilai hambatan dari komponen resistor atau untuk juga bisa mengukur nilai dari potensiometer. Nah, ini untuk mengukur komponen-komponen tersebut disebutnya pengujian dan pengukuran resistansi. Kemudian pengujian dan pengukuran kapasitansi. Pengujian kapasitansi diperlukan untuk menguji atau mengukur nilai kapasitansi atau kapasitas dari komponen elektronika yaitu kapasitor atau elko. Di sini dicontohkan dengan menggunakan multitester, kita mengukur atau menguji nilai dari kapasitor. Dan di sebelahnya juga sama, ini juga untuk menguji atau mengukur nilai dari kapasitansi sebuah elko. Jadi pengukuran ini disebutnya pengukuran kapasitansi. Selanjutnya pengujian dan pengukuran induktansi. Nah, pengujian induktansi diperlukan untuk menguji atau mengukur nilai induktansi komponen elektronika yaitu induktor atau biasa kita sebut lilitan. Nah, ini contohnya untuk melihat nilai atau mengukur nilai dari sebuah induktor atau lilitan yaitu kita dengan menggunakan LCR meter. Nah, pengukuran ini disebutnya pengukuran induktansi. Selanjutnya pengujian dan pengukuran arus. Pengujian pengukuran arus diperlukan untuk menguji atau mengukur kuat arus dari tegangan listrik, baik AC maupun DC. Nah, untuk pengujian atau pengukuran ini bisa menggunakan multitester. Nah, di sini yang kita uji adalah arusnya. Arus dari DC power supply ini berapa? Nah, ini disebutnya pengukuran kuat arus. Selanjutnya pengujian dan pengukuran tegangan. Pengujian pengukuran tegangan diperlukan untuk menguji atau mengukur tegangan listrik baik AC maupun DC. Di sini contohnya kita bisa menggunakan multitester juga. Yang kita ukur contoh di sini DC power supply untuk tegangan DC. Dan yang ini contoh pengukuran tegangan AC listrik di rumah kita juga bisa kita ukur dengan menggunakan multitester. Pengukuran ini disebutnya pengukuran tegangan. Dan yang terakhir adalah pengujian atau pengukuran sinyal frekuensi. Jadi pengujian frekuensi diperlukan
untuk menguji atau memastikan nilai frekuensi dari sebuah perangkat elektronik tersebut. Contohnya di sini bisa sinyal audio, sinyal frekuensi radio, dan sinyal-sinyal frekuensi lainnya, yaitu dengan menggunakan sebuah perangkat yang namanya osiloskop. Bisa juga untuk melihat frekuensi dari tegangan. Dicontohkan di gambar ini, dan untuk gambar yang ini contohnya kita mengukur sinyal frekuensi tune control. Jadi pengukuran sinyal ini adalah untuk memastikan bahwa frekuensi tersebut keluar sesuai dengan apa yang kita lihat di sini sinyalnya dengan menggunakan osiloskop. Nah, dalam penggunaan peralatan ukur, sebelum kita gunakan, ada hal penting yang harus kita lakukan dulu, yaitu adalah kalibrasi dari peralatan ukur tersebut. Jadi, sebelum melakukan pengujian dan pengukuran peralatan atau komponen elektronika, peralatan ukur yang akan kita pakai harus dikalibrasi terlebih dahulu. Kenapa? Agar alat ukur yang akan kita gunakan akurat dalam pengukuran. Jadi setiap kali kita mau mengukur, pastikan dulu bahwa alat yang kita pakai atau alat ukurnya itu harus sudah dikalibrasi. Baiklah, untuk supaya lebih jelasnya bagaimana caranya mengkalibrasi atau menggunakan alat ukur, setelah ini akan dicontohkan sebuah video bagaimana caranya mengkalibrasi dan menggunakan alat ukur sederhana, yaitu adalah multitester. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari jurusan Teknik Audio Video Nurul Islam Larangan Brebes. Ini saya akan mengkalibrasikan multitester. Ini multitesternya. Saya sudah memegang probe merah dan probe hitamnya. Arahkan selektor ke kali 1. Arahkan juga selektor ke kali 10. Terakhir, arahkan selektor ke kali 1K. Sekian dari saya, nantikan video-video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi, ya kan karena masa pandemi belum berakhir, tetap jaga kesehatan dan tetap menjaga 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Jadi mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.